Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Syaf Amiruddin. Saya dari kelas C. Baiklah, tanpa lama berbasa-basi, saya akan menjelaskan tentang pembahasan pengertian dari bahasa ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, di mana bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dan dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Cendekia yang dimaksud yakni mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan saksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Lugas dan jelas diartikan mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung, sehingga akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat. Menghindari kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat yang terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan. Dalam beberapa kalimat, tanda menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Sifat bertolak dari gagasan artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Formal dan objektif. Sifat formal dan objektif ditandai dengan kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya mengandung unsur yang lengkap. Ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menurut adanya penggunaan bahasa yang hemat, konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda lain-lain, dan istilah digunakan sebagai dengan kaidah, itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten. Berikutnya kita ke ciri-ciri ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa ilmiah. Ciri ragam bahasa ilmiah. Setiap ragam bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri ragam bahasa ilmiah sebagai berikut. Misalnya, 1. Struktur kalimat yang jelas dan bermakna lugas. 2. Struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Dan ketiga, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Dan keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku atau istilah kata, misalnya ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wacana. Dan kelima, cermat dan konsisten, menggunakan penalaran dan dari penentuan topik pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya, menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Ketujuh, objektif dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Menghindari bentuk pesona, diungkapkan subjektif. Konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahan, tujuan, penalaran, istilah, sudut pandang, pendahuluan, landasan teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis dengan kesimpulan dan saran. Itulah ciri ragam bahasa ilmiah. Dan kita berpindah sekarang ke berbagai ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan dalam suasana akrab atau santai misalnya, biasanya mempunyai kelainan jika dibandingkan dengan bahasa yang dipakai dalam suasana resmi. Dalam suasana akrab, misalnya kayak bahasa yang tidak baku kita pakailah, kayak karena sudah akrab kan. Jadi kamu, harusnya kata bakunya kamu, tapi kita panggil dia kau begitu. Contohnya seperti itu misalnya. Dan ragam bahasa yang digunakan dalam suasana akrab itu
kayak lebih apa ya, lebih santai gitu, kayak lebih rileks ya, semacamnya lah. Kalau kata-kata dan ungkapan yang maknanya hanya dipahami dengan jelas oleh peserta percakapan, itu sebaliknya dalam suasana resmi seperti dalam pidato resmi, ceramah ilmiah, perkuliahan, dalam rapat resmi misalnya, dan biasanya digunakan kalimat-kalimat panjang, pilihan kata dan ungkapan sesuai dengan tuntunan kaedah bahasa yang benar, bahasa yang baik dan benar misalnya gitu. Bernstein menamakan kedua ragam bahasa yang terakhir ini masing-masing sebagai ragam ringkas atau register code dan ragam lengkap elaborate code. Satu, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam suatu bahasa dapat juga dibedakan berdasarkan jenis kesatuan dasarnya. Dilihat dari wujud kesatuan dasar ini, ragam bahasa dapat pula dibedakan antara ragam lisan dan ragam tulisan. Kesatuan dasar ragam tulisan adalah huruf. Tidak semua bahasa terdiri atas ragam lisan dan tulisan. Tetapi pada dasarnya, semua bahasa memiliki ragam lisan. Misalnya, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu adalah bahan yang dihasilkan alat ucap atau organ of speech dengan fenom sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam lisan, Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicaraan dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan air muka, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Misalnya ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama itu memerlukan kehadiran orang lain, itu bahasa lisan. Dan kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ketiga itu kayak terikat ruang dan waktu. Dan keempat itu yang terakhir mungkin dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan adalah dapat menatap langsung ekspresi orang sebagai lawan bicara. Kayak begitulah kurang lebih. Dan kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan itu, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntun adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Misalnya, satu, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Nah, kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Dan ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kekurangan ragam ragam bahasa tulis adalah sering terjadi kesalahan tanggapan antara pembaca dan penulis. Selain itu, ragam bahasa tulis dapat menyebabkan kurang jelasnya penyampaian makna yang dimaksud. Hubungan antara lisan dan ragam tulisan adalah timbal balik. Ragam tulisan melambangkan ragam lisan dengan pengertian bahwa kesatuan ragam tulisan melambangkan ragam tulisan, yaitu huruf melambangkan kesatuan-kesatuan dasar lisan, yaitu bunyi bahasa dalam bentuk yang dapat dilihat. Hubungan perlambangan antara kedua ragam bahasa itu tidak jarang menimbulkan kesan bahwa struktur lisan sama benar dengan struktur ragam tulisan. Dalam kenyataan kedua ragam bahasa itu pada dasarnya berkembang menjadi dua sistem bahasa yang terdiri atas perangkat kaedah yang tidak seluruhnya sama. Ini berarti bahwa kaedah yang berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku juga bagi ragam tulisan. Kaedah yang mengatur menghilangkan unsur-unsur tertentu dalam kalimat ragam lisan. Misalnya tidak berlaku seluruhnya bagi ragam lisan atau bagi ragam tulisan yang menuntut adanya kalimat-kalimat dalam bentuk selengkap mungkin. Kita menghemat waktu dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan dengan bahasa Indonesia, perbedaan antara kaidah ragam lisan dan kaidah ragam tulisan telah berkembang sedemikian rupa sehingga kedua ragam itu memerlukan pembakuan
yang berbeda sesuai dengan perkembangannya sebagai bahasa perhubungan antar daerah dan antar suku selama berabad-abad di seluruh Indonesia. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.